Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di jalur Pantura Kendal pada Selasa petang. Truk trailer bernomor polisi D9146AG yang melaju dari arah barat tiba-tiba menabrak alat berat yang sedang melakukan perbaikan jalan. Insiden ini menyebabkan sopir truk terjepit di dalam kabin dengan proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan. Menurut salah satu petugas damkar yang terlibat dalam proses evakuasi, ia mengatakan dibutuhkan waktu sekitar 15 menit guna mengeluarkan dari kabin truk. Akibat terjepit, sang sopir mengalami luka pada bagian kakinya. Untuk kondisi sopir tadi terjepit kabin mobil truknya, jadi susah untuk keluar dan sekarang sudah bisa kami evakuasi dari BPBD dan teman-teman damkar dan satgas lainnya. Yang luka apa sopirnya itu? Untuk lukanya kaki cukup lumayan sedikit agak parah. Kalau untuk wajah? Untuk wajah tidak terluka. Kaki sebelah mana itu? Kaki kalau nggak salah kanan, sebelah kanan. Kondisi truk yang mengalami kerusakan pada bagian depan telah dievakuasi dari lokasi kejadian. Sementara alat berat sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Untuk perbaikan jalan di area tersebut tetap dilanjutkan, namun dengan pengawasan yang lebih ketat demi keselamatan para pengendara yang sedang melintas. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV. Kepolisian daerah Jawa Tengah terus memburu pelaku kasus tindak kejahatan kekerasan dan perampasan secara paksa kendaraan milik penunggak kredit yang terjadi 1 tahun lalu di wilayah kota Semarang. Setelah sempat buron selama 1 tahun, polisi berhasil menangkap Anggiat Marpaung yang merupakan bos debt kolektor PT RDP di wilayah Jambi. Mengetahui Anggiat ditangkap, 2 buronan yang lain kemudian menyerahkan diri, yakni Sunardi alias Aceng dan juga Lantas Marpaung. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Agus Suryo Nugroho mengatakan, saat ini masih terdapat 5 DPO yang berasal dari 2 kasus yang berbeda yang melibatkan jaringan DC yang dipimpin oleh Anggiat Marpaung. Perampasan yang dilakukan oleh debt collector di wilayah Jawa Tengah. Rekan-rekan masih ingat 1 tahun yang lalu begitu meresahkan kasus dan peristiwa ini sehingga akhirnya bisa kita ungkap. Jadi berangkat daripada laporan polisi tahun 2023 yang lalu di TKP-nya di parkir kantor JNB Niaga Auto Finance Semarang. Modus operandinya adalah para tersangka yang hanya dengan surat kuasa dari leasing melakukan eksekusi terhadap barang milik korban. Mereka melakukan tindakan arogan terhadap nasabah yang mengalami kredit macet dengan merampas mobil milik nasabah tersebut. Untuk 2 kasus terjadi di halaman salah satu bank yang ada di Jalan Pemuda dan di Jalan Kedung Mundu, Tembalang, Semarang pada tahun 2023 lalu. Anggiat Marpaung kami tangkap di Jambi pada saat mereka di warung makan bersama seorang perempuan. Kemudian Aceng dilakukan penangkapan di Semarang. Kemudian Lantas Marpaung atau LS ini menyerahkan diri tadi malam ke Krimum Polda Jateng karena abangnya dan temannya ditangkap. Kemudian dia berangkat dari Jambi dan menyerahkan tadi malam ke Krimum Polda Jateng. Oleh karena itu kami tegaskan 1 orang yang DPO atas nama Julianto Sitanggang harus menyerahkan diri. Bila mana tidak menyerahkan diri, maka tim Jatanras Resmo Polda Jateng akan mengejar Anda kemanapun Anda sembunyi dan lari. Dan kasus yang kedua, kasus penarikan paksa TKP Gedung Mundu yang sudah kami amankan 2 pelaku, masih ada 4 pelaku yang DPO. Sementara menurut pengakuan dari tersangka, dirinya sudah berada di Jambi sejak 3 bulan lalu dan dirinya tetap bekerja sebagai debt collector. Baik, terima kasih, jangan diulangi lagi. Jadi moga-moga tidak diulangi lagi ya. Berapa lama ke Jambi? Jambi saya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Sudah punya anak istri? Anaknya berapa? Anak saya 4. Ingat semua anaknya sekarang. Kasus tindak kejahatan kekerasan dan perampasan secara paksa kendaraan milik penunggak kredit terjadi pada tahun lalu.
Polda Jawa Tengah telah menangkap 6 orang yang menjadi eksekutor penarik kendaraan bermotor milik nasabah dan saat ini sudah dijatuhi hukuman. Sementara untuk ketiga tersangka dijerat 365 KUHP atau 368 KUHP dan atau pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman yakni 9 tahun penjara. Hendy Nugroho, Semarang TV. Di tengah keramaian, kabar bohong dapat menyebar seperti bayangan. Waduh, jelang pilkada, harga kebutuhan pokok naik 100%. Ada apa toh Mbak? Ini loh Mas, jelang pilkada, masa harga kebutuhan pokok naik 100%? Coba tak searchingin dulu beritanya. Ini loh, beritanya udah dikonfirmasi hoax. Oh, hoax ya Mas berarti? Kalau ada berita hoax, langsung konfirmasi di Bawaslu aja. Bersama Bawaslu Jawa Tengah, kita awasi dan jaga integritas Pilkada 2024. Salam awas. Stop kampanye hoax, cegah, awasi, tindak. Ikuti pemilu dengan bijak, bersama kita wujudkan pemilu damai. Sesarengan ngawasi. Kembali lagi di Nyumbang Salam, nyuwun tembang lan kirim salam. Dan sekarang kita masuk di sesi yang kedua seperti ini. Moco patan sesarengan. Ibu, apa bakar sampah? Ini Nduk. Biaya Bu, niki loh. Oh, ngono Nduk. Ning kene iki lagi ana adicara apitan. Ayo pemirsa konten. Keempat nama yang diusulkan yakni Kadar Lusman dari fraksi PDI Perjuangan sebagai pimpinan DPRD Kota Semarang, serta 3 wakil ketua DPRD Kota Semarang, yakni Diah Tunjung dari fraksi Partai Gerindra, Wahyu Winarto dari fraksi Partai Demokrat, dan Suharsono dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Keempat partai tersebut memiliki jumlah kursi terbanyak, sehingga memperoleh jatah sebagai pimpinan dewan. Usai pengusulan tersebut, Ketua DPRD Kota Semarang yakni Kadar Lusman berharap dapat segera mendapatkan penetapan dari Gubernur Jawa Tengah supaya alat kelengkapan dewan lainnya juga ikut menyusul terbentuk serta anggota dewan dapat bekerja secara lebih maksimal. Mudah-mudahan dari penetapan ini nanti ditindaklanjuti oleh Wali Kota ke Gubernur, segera SK penetapannya bisa segera terus pengambilan sumpah jadi jabatan DPRD Kota Semarang dari ketua dan wakil. Kita sudah dihadapkan dengan pembahasan APBD 2025. Pembahasan APBD suratnya sudah masuk, sudah terkirim.
kita belum bisa melakukan pembahasan. Karena yang masih terbentuk adalah fraksi. Alat kelengkapan yang lain belum. Komisi, badan belum. Sementara itu, Wali Kota Semarang yang turut menyaksikan penetapan pimpinan Dewan tersebut berharap Dewan baru DPRD Kota Semarang periode 2024-2029 dapat terus bekerja sama dengan kepala daerah yang ada di Kota Semarang, sehingga pekerjaan rumah di Kota Semarang dapat terselesaikan dengan baik. Ya, kita harapkan yang sudah berjalan dengan baik ini akan bisa lebih baik lagi, saling berkolaborasi, dan selama ini di dalam periode Mas Pilos juga dan teman-teman dari wakil pimpinannya juga selalu berkolaborasi, bersinergi. Ya, kita harapkan ini kan sama juga, ini kan juga ada pergantian di dalam konstelasi Pilwakot, sehingga nanti diharapkan ya ke depannya wali kota yang baru dan wakil ini juga bisa berkolaborasi dengan pimpinan dari DPRD Kota Semarang. DPRD Kota Semarang sendiri saat ini dipimpin oleh 2 orang pimpinan sementara, yakni Ketua Sementara Kadar Lusman dan juga Diah Tunjung. Valentania, Semarang TV. Setibanya di gudang logistik KPU Kota Semarang yang berada di kawasan industri Candi Gatot Subroto, sebanyak 7.380 bilik suara langsung diturunkan dari truk dan diterima oleh KPU Kota Semarang. Logistik KPU ini akan disimpan di gudang KPU dan akan digunakan pada pemilihan wali kota Semarang, yakni November 2024 mendatang. Ketua KPU Kota Semarang yakni Ahmad Zaini mengatakan, dari total bilik suara yang datang di tahap pertama ini, KPU masih menunggu kekurangan yakni sebanyak 2.052 bilik suara. Mengingat kebutuhan untuk Kota Semarang sendiri yakni sebanyak 9.432 bilik suara. 2 Oktober sudah tiba bilik suara dari gudang penyedia di sini, tapi belum lengkap. Ini masih 1 truk ya. Rencana nanti bilik dan kota itu kan 1 tempat produksinya. Jadi menyusul sisa kekurangannya dan kotak suara. Berapa jumlahnya? Ini masih dihitung realnya, tapi sesuai tadi surat jalannya itu ada 7.380 sesuai kebutuhan kita 4 kali 2358 ya TPS kita. Jadi kebutuhan kita 9.432. Jadi kurang 2.052 biji. Kapan itu katanya, Pak? Maksimal tanggal 7 itu sudah harus sampai di gudang KPU Kota Semarang. Selama disimpan, logistik Pilwakot ini akan dijaga ketat oleh pihak KPU dan juga kepolisian. Lebih lanjut, sebelumnya KPU juga telah menerima logistik lainnya seperti tinta yakni sebanyak 4.716 dan kabel tis atau segel yakni sebanyak 28.296. Valentania, Semarang TV. Semarang, Dinas Ketahanan Sarang Industri Pengolahan Kayu Lambanji Anambet Dinas Unen Jawi kalah cacak menang cacak. Samu barang penggawean luwih becik dicoba dhisik bisa lan orane. Apapun pekerjaan, lebih baik dicoba dahulu bisa dan tidaknya. Tubuh yang paling lemah pada manusia terletak pada bagian lutut. Lutut menahan berat badan kita dari atas dan mendapat tekanan dari bawah ketika berjalan. Sehingga lama-kelamaan timbul masalah pada bagian lutut. Seiring bertambahnya usia, maka lutut akan semakin lemah. Jika dibiarkan terus-menerus,
maka akan mengakibatkan luka yang serius dan berakibat fatal. Kini telah hadir X-Power Knee, memiliki dual system action yang memiliki kelenturan yang luar biasa, yaitu silinder silikon teknologi mampu menguatkan otot pada lutut dan juga telah dilengkapi dengan biomagnetik yang menghasilkan far infrared untuk memperlancar peredaran darah. Biomagnetiknya juga mampu memancarkan ion negatif yang berfungsi mempercepat generasi sel-sel organ di sekitar lutut. X-Power Knee nomor 1 di Korea yang memiliki jaminan mutu dan kualitas terbaik. Tidak hanya itu, bahkan X-Power Knee telah diekspor ke beberapa negara Eropa dan juga Asia. X-Power Knee didesain dengan menggunakan bahan neopren sehingga ringan dan lembut ketika dipakai. Telah didukung oleh flexible strap yang akan memberikan kenyamanan. X-Power Knee sangat ampuh mengatasi masalah lutut, pembengkakan sendi, asam urat, pengapuran tulang, riwayat cedera. Miliki X-Power Knee sekarang juga. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia, yakni Bahlil Lahadalia, melakukan peresmian konstruksi proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon Semarang atau CISEM tahap 2. Dalam kegiatan ini dilakukan pengelasan perdana atau first welding di kawasan industri terpadu Batang atau KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proyek pipa transmisi gas merupakan salah satu proyek strategis nasional yang memiliki sejumlah manfaat untuk masyarakat, yang diantaranya yakni untuk mendukung harga gas agar lebih terjangkau, serta pemenuhan ketersediaan gas di dalam negeri. Proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon Semarang tahap 2 atau ruas Batang Cirebon Semarang Kandang Haur Timur, yakni sepanjang 245 km, ditaksir akan menghabiskan dana mencapai 2,7 triliun rupiah. APBN pakai multi-years. Tendernya sudah dilakukan, tadi Pak Dirjen sudah laporkan, sejak bulan Maret sudah ada pemenangnya. Tahap 1 kan sudah dikerjakan, sudah selesai. Sekarang tahap kedua. Totalnya itu 200 berapa kilo Pak? 245 kilo, 17 bulan. Anggarannya selama 3 tahun. Ya. Nilainya Pak, nilainya sendiri berapa Pak? Nilainya sendiri Pak? Biayanya? Nilai proyeknya investasinya Pak? 2,7 T. APBN ya, nggak ada investasi. APBN. Itu. Jadi bukan swasta, bukan juga BUMN. Ini adalah pemerintah bikin, bangun supaya apa? Biayanya, harga yang masuk dijangkau di masyarakat dengan industri itu bisa diperkecil. Pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon Semarang memiliki tingkat komponen dalam negeri hingga mencapai 100% dan selesai dalam 18 bulan ke depan dengan target rampung pada kuartal pertama tahun 2026. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV. Berlokasi di Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kriya Batik Wiji menjadi pelopor industri batik lokal. Wiji Astuti, pemilik Kriya Batik Wiji, tidak hanya memproduksi batik tulis yang berkualitas tinggi, namun ia juga menyediakan batik cap untuk memenuhi pesanan dalam skala yang lebih besar dan juga harga yang lebih ekonomis. Batik yang dihasilkan pun tidak hanya digunakan di instansi dan sekolah di wilayah Kendal, namun juga sudah merambah di luar Kendal, di antaranya yakni wilayah Salatiga hingga di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wiji Astuti selaku pemilik Kriya Batik Wiji berharap bahwa motif batik khas Kendal dapat segera dipatenkan, sehingga menjadi identitas resmi dari batik Kendal dan juga membawa nama daerah ini supaya lebih dikenal di seluruh wilayah Indonesia. Instansi pemerintah itu juga iya, dan puskesmas itu juga memakai batik Kendal juga. Kalau sekolah-sekolah iya pasti.
Yang cukup lumayan itu daerah Gemuh itu juga satu korwil memakai batik Kendal. Terus daerah atas itu daerah Patean itu juga puskesmas itu juga memakai batik Kendal. Terus puskesmas yang ada di Pegandon, Patepon itu juga memakai batik. Yang dari luar Kendal itu juga ada dari Singka, terus ada dari NTT, dan kemarin tuh barusan membuat dari Salatiga. Meskipun batik Kendal belum sepenuhnya dikenal secara nasional, Kriya Batik Wiji menjadi contoh bagaimana industri kreatif lokal mampu berkembang dengan baik. Kriya Batik Wiji menjadi simbol semangat dan juga upaya lokal dalam melestarikan warisan budaya batik, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah, yakni melalui produk kreatif khas Indonesia. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV.